Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dengan NIM 1910301143. Di sini saya dari kelas 4C2. Video kali ini saya mendapatkan skenario A, di mana saya menjelaskan tentang proses fisioterapi pada kasus tersebut. Nah, sebelumnya ulkus arteri itu berkembang sebagai akibat dari kerusakan arteri karena kurangnya aliran darah ke jaringan. Nah, ulkus arteri ini juga dapat muncul di tungkai bagian bawah seperti kaki, tumit, atau jari kaki. Nah, faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami ulkus kulit arteri itu diantaranya memiliki kebiasaan merokok, kemudian atau menderita penyakit tertentu. Nah, seperti diabetes, kolesterol tinggi, gagal ginjal, kemudian aterosklerosis. Nah, atau penyakit arteri perifer. Dari skenario, pasien memiliki riwayat penyakit keluarga ibunya yang menderita sakit diabetes mellitus. Nah, masuk ke pemeriksaan, itu yang pertama, pemeriksaan fisioterapi bisa dilakukan dengan pemeriksaan tanda vital. Dari skenario didapatkan pada pemeriksaan vital sign-nya didapatkan tekanan darah itu 120/80 mm Hg, kemudian temperaturnya 37,2 Celcius, denyut nadi 100 kali per menit, dan frekuensi nafasnya itu 18 kali per menit. Nah, setelah lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu menentukan tingkat grade lukanya. Nah, derajat luka ada 1, 2, dan 3. Dari skenario itu termasuk derajat luka 2B. Nah, pasien juga mengalami edema dan eritem atau kemerahan di sekitar luka. Nah, kemudian lanjut ke pemeriksaan antropometri. Bisa menggunakan midline. Nah, dari skenario didapatkan diameter lukanya itu 2 dikali 3 cm. Nah, selanjutnya bisa melakukan pemeriksaan cek sensibilitas untuk sensasi kasar, halus, tajam, tumpul, bisa dilakukan, atau juga bisa dilakukan dengan ankle brachial pressure index. Nah, ankle brachial pressure index ini merupakan screening non-invasif yang memiliki sensitivitas 85% dan spesifitas sampai 97%. Nah, untuk mendeteksi penyakit arteri perifer. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan lingkup gerak sendi atau ROM, yaitu pasien mengalami keterbatasan gerak. Lanjut dengan diagnosa fisioterapi. Nah, diagnosa fisioterapi yaitu dengan metode ICF. Dengan yang pertama ada body structure. Nah, body strukturnya itu arteri dorsalis pedis. Dan body function. Body functionnya ini adalah atrofi otot, kemudian kemerahan, pembengkakan, dan keterbatasan gerak. Kemudian functional limitation itu tidak dapat menggerakkan kakinya, pasien tidak dapat menggerakkan kakinya. Kemudian partisipan itu dibagi menjadi 3, yaitu rekreasi, olahraga, dan kerja. Nah, untuk rekreasi itu misalnya pasien tidak bisa bepergian. Nah, kemudian untuk olahraga pasien tidak bisa berlari, kemudian jogging, dan melakukan aktivitas olahraga lainnya. Kemudian ada pekerjaan, itu pasien sulit melakukan pekerjaan dikarenakan pasien itu sulit menggerakkan kakinya. Nah, untuk intervensinya itu latihan yang pertama bisa latihan dengan dosis yang rendah, bisa dengan gerak pasif ataupun gerak aktif. Kemudian yang kedua, ulkus arteri itu kan perlu dijaga tetap kering, bersih, kemudian dan bisa dibalut untuk mencegah infeksi dan memperbesar luka. Kemudian untuk proses penyembuhan luka itu sebaiknya dievaluasi secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, dalam memantau proses penyembuhan luka juga perlu diperhatikan adanya apakah ada tanda-tanda infeksi. Nah, selanjutnya adalah edukasi. Nah, edukasi yang pertama itu bisa menyarankan latihan ataupun olahraga ringan, karena dengan berolahraga secara teratur itu dapat menjaga tekanan darah dan kolesterol pada tingkat yang normal gitu. Dengan begitu kan pembuluh darah akan terhindar dari
kerusakan. Nah, kemudian ada sejumlah pilihan pembedahan untuk mengobati luka arteri, yaitu termasuk angioplasti, yaitu prosedur ini menggunakan balon untuk membuka arteri yang terkena untuk meningkatkan aliran darah. Nah, saat aliran darah pulih, gejala juga akan hilang. Nah, kemudian jika aliran darah tidak dapat dipulihkan atau jika luka menjadi sangat terinfeksi, fisioterapi atau dokter mungkin akan menyarankan untuk diamputasi. Nah, itulah dia penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.